Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngomong-ngomong soal vaksin, karena saya berada di kampung pedalaman, saya kurang membaca berita. Saya pikir dulu setelah virus corona, karena memang orang di sekitar saya ya udah nggak panik karena nggak baca berita sih ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi kemarin ada beberapa orang yang sudah divaksin ya. Saya pikir memang corona itu udah hilang. Rupanya udah makin menyebar ya corona. Jadi dulu saya ragu untuk divaksin. Setelah ada berita untuk divaksin, saya ragu. Jadi kemarin Rabu 13 Januari ada beberapa orang yang sudah mulai divaksin. Dan saya senang karena ada sebahagian daerah yang tidak mau divaksin, tidak dijatuhi denda atau mungkin ya tidak dijatuhi hukuman ya. Karena berita yang saya baca kemarin-kemarin, karena memang saya kurang membaca, jadi ada beberapa orang yang memang kalau nggak mau divaksin, mereka akan didenda 5 juta. Mungkin ya itu buat apa ya, bisa jadi buat menakuti orang supaya divaksin. Mungkin bisa memang itu untuk kebaikan ya. Ya untuk kebaikan supaya mereka mau divaksin. Dan vaksin itu tidak menjamin orang itu nggak terinfeksi. Kenapa? Karena ada sebahagian vaksin yang gagal kalau disuntik ke manusia. Jadi nanti efeknya akan menjadi pembekakan. Ya. Jadi sebetulnya sih saya cuma ingin kasih tahu karena ada beberapa orang yang menolak vaksin. Jadi nanti saya kasih kesimpulan setelah kita nonton video ini ya. Nah, jadi sambil kita nonton video, ya gimana ya nonton video sambil baca buku? Ya bisa aja sih ya. Kita nonton video sama-sama ya. Itu penolakan vaksin loh. Tiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM. Pelanggaran HAM. Gak boleh maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Nah, uang masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh, Abdi Waluyo. Saya tanya, berapa itu swab? Dokter, kalau 1 hari dok, iya sih. itu 6,5 juta. Mereka nggak bisa buat apa-apa 3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya? Saya kemarin di klinik yang lain 900.000 hari Sabtu negatif. Daripada di DPR, kan nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah.
Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN, pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih, sama Adinda Menteri nih, saya masih muda gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Jadi ya itu video yang mungkin bisa bermanfaat ya. Jadi dulu saya itu ragu untuk divaksin, tetapi setelah saya nonton video yang tadi itu, sekarang saya jadi yakin untuk tidak divaksin. Kenapa? Karena emang nggak menjamin. Saya takut aja karena orang yang tidak mau divaksin akan didenda contohnya 5 juta. Tetapi orang yang lumpuh kalau divaksin atau mati yang kalau divaksin, berapa dibayar? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalkan ada orang yang lumpuh karena divaksin, siapa yang tanggung jawab supaya orang itu sembuh dari lumpuhnya? Adakah? Ada. Jadi ya mungkin nggak ada nggak ada kebijakan sih di tempat atau di buku yang saya baca ini ya. Karena banyak yang belum direvisi mungkin, dan kita pun nggak bisa dipaksa. Kalau misalkan kita nggak mau divaksin, kita nggak bisa dipaksa. Kenapa? Karena ya melanggar HAM, nggak bisa dipaksa kita. Tetapi saya senang ada daerah, di daerah itu emang kalau memang nggak ada yang mau divaksin, ya nggak ada denda gitu. Dan ada sebahagian orang yang berpikiran ini pembunuhan umat muslim. Ya enggak lah. Masa vaksin aja pembunuhan umat muslim. Jadi kalau memang mereka mau membunuh umat muslim, kalau memang dengan vaksin mereka membunuh umat muslim, jadi tujuannya pertamanya Aceh. Karena kenapa? Karena di Aceh umat muslim terbanyak. Tapi nyatanya sekarang kan enggak. Sekarang kan vaksin sudah sampai ke Papua, daerah Pidiem ya. Papua, daerah Pidia. Ya udah beberapa hari di sana, mungkin kemarin hari Rabu udah ada beberapa orang ya yang mungkin disuntik vaksin. Jadi saya tegaskan, jangan sampai jadi kelinci percobaan aja lah. Itu kata-kata saya. Kita itu jangan mau jadi kelinci percobaan. Jadi ya cuma itu. Ya sekian, terima kasih.